pokok dalam etika. Wacana etika melibatkan pelaku dan sistem nilai etis yang dipunyai setiap orang oleh setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, wacana etika mempunyai beberapa unsur pokok. Unsur-unsur pokok tersebut adalah yang pertama, kebebasan. Kebebasan adalah unsur pokok utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan manusia atau individu yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Artinya, seorang manusia itu harus memiliki kemampuan dalam menjawab segala pertanyaan yang akan timbul dari tindakan-tindakan yang akan diperbuatnya. Kemudian yang ketiga, hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk suatu perbuatan yang dihasilkan oleh manusia. Hati nuranilah yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan itu baik atau buruk menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani sangat berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran adalah kesanggupan manusia dalam mengenal dirinya sendiri. Pada dasarnya, hati nurani merupakan ungkapan dan norma yang bersifat subjektif. Yang keempat, prinsip-prinsip moral dasar. Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui yang bertujuan memotivasikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman penyeluruh setiap individu atau seluruh tindakannya yang dilakukan sebagai manusia. Setidaknya ada 3 prinsip dasar dalam kesadaran moral. Kemudian unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Komunikator merupakan sumber informasi bagi komunikan. Yang kedua, pesan. Pesan merupakan ide, informasi, atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan di sini bisa berupa kata-kata, tulisan, gambar, atau lainnya. Kemudian media komunikasi. Media komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Kemudian komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran komunikasi, target yang ditentukan oleh komunikator untuk menerima pesan yang disampaikannya. Yang terakhir, feedback. Feedback atau umpan balik merupakan respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya dari komunikator. Kemudian unsur-unsur filsafat. Yang pertama epistemologi. Istilah berikut ini muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1854 yang dipelopori oleh J.F. Ferrier. Epistemologi diambil dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Ilmu ini merupakan filsafat yang membahas segala jenis masalah yang berkaitan dengan filosofikal seputar teori pengetahuan. Bagian filsafat ini meneliti sifat-sifat dasar dan asal-usul dalam memperoleh sebuah pengetahuan dengan cara yang benar. Melihat dari pengertian epistemologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini sangat berpengaruh terhadap karakter pengetahuan. Terlebih lagi dalam memilah mana yang kebenaran, mana yang harus ditolak, dan mana yang harus diterima. Jika pengetahuan-pengetahuan tersebut dikumpulkan dengan benar, kemudian diklarifikasi dan disusun secara sistematis, maka dapat menjadi metode epistemologi. Yang kedua, aksiologi, atau yang lebih dikenal dengan teori tentang nilai atau suatu unsur filsafat yang menelusuri tentang kegunaan pengetahuan. Aksiologi ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti akan digunakan untuk apa ilmu pengetahuan itu, lalu seperti apa kaitan antara manfaat pengetahuan tersebut dengan kaidah moral yang ada, dan bagaimana cara menentukan objek yang dikaji menurut berbagai pilihan moral. Yang terakhir, ontologi. Ontologi menelusuri tentang sesuatu yang ada secara universal dan menampilkannya dalam pemikiran semesta universal. Unsur ini tidak terikat oleh perwujudan tertentu serta memiliki upaya untuk mencari sebuah inti yang ada dalam kenyataan. Dengan kata lain, objek dari ontologi secara formal yaitu hakikat dari semua realitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelly Putri Sri Leoni dari jurusan KPI Jurnalistik. Kali ini kita akan membahas tentang elemen-elemen komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang perlu berinteraksi dan mentransfer gagasan atau ide dalam pikirannya kepada orang lain.
Proses pertukaran ide atau gagasan antar individu disebut dengan berkomunikasi. Komunikasi memiliki elemen-elemen yang pasti akan selalu ada atau mempengaruhi proses komunikasi yang dilakukan manusia. Yang pertama, komunikator. Komunikator merupakan penyampai pesan, baik itu berupa individu, kelompok, atau sebuah organisasi maupun perusahaan. Komunikator bisa saja seorang pembicara yang berbicara atas nama dirinya sendiri, atau bisa pula gabungan berbagai individu dalam sebuah kelompok atau lembaga yang berbicara atas nama kelompok tersebut, bukan atas namanya sendiri atau bukan atas nama pribadi. Yang kedua yaitu pesan atau stimulus. Pesan merupakan ide atau gagasan yang disampaikan kepada komunikan. Ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh komunikan harus diolah sedemikian rupa agar menjadi sebuah pesan yang bukan hanya dimengerti, tapi juga menarik bagi komunikan yang menjadi target pesan tersebut. Bergantung kebutuhan, materi pesan bersifat informatif, yaitu memberikan informasi, persuasif, meyakinkan, atau koersif, ya berupa perintah. Yang ketiga yaitu saluran atau media. Saluran atau media merupakan sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Secara umum, terdapat 3 macam media komunikasi. Yang pertama, media umum, merupakan media yang dapat digunakan oleh semua orang, seperti telepon dan surat. Yang kedua, media massa, merupakan media yang digunakan untuk komunikasi massa, seperti koran, majalah, dan televisi. Dan yang terakhir, media khusus, merupakan media yang hanya digunakan secara terbatas seperti kode atau sandi. Yang keempat yaitu komunikan atau penerima. Komunikan merupakan penerima pesan, individu atau kelompok yang menjadi sasaran pesan. Secara umum, ada 3 jenis penerima pesan, yaitu personal, kelompok, dan massa. Yang kelima yaitu hambatan atau gangguan. Hambatan atau gangguan merupakan faktor yang menyebabkan terhambatnya proses komunikasi. Gangguan ini bisa menyebabkan kesalahan pemaknaan pesan oleh komunikan, sehingga pesan tidak tersampai dengan baik dan komunikasi tidak berhasil dilakukan. Gangguan tersebut bisa berasal dari komunikator, pesan, saluran, ataupun komunikan. Yang keenam yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback merupakan reaksi atau respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang diterimanya. Feedback ini bisa berupa feedback negatif maupun feedback positif. Feedback dapat membantu komunikator untuk menilai apakah komunikasi yang dilakukannya efektif atau tidak. Yang ketujuh yaitu efek. Efek merupakan hasil akhir dari proses komunikasi. Efek ini bisa berupa perubahan sikap atau tingkah laku target pesan atau komunikan. Efek yang dihasilkan pesan menentukan apakah pesan tersebut berhasil disampaikan atau tidak. Yang kedelapan, situasi. Situasi di sini menyangkut situasi atau keadaan ketika proses komunikasi sedang berlangsung. Yang kesembilan, filter. Filter merupakan kerangka berpikir yang digunakan komunikan ketika menerima pesan. Yang terakhir yaitu pengatur. Pengatur dalam konteks komunikasi ini merupakan pihak luar yang secara tidak langsung mempengaruhi proses komunikasi. Contoh pengatur misalnya pemerintah, pengadilan, lembaga, konsumen, atau juga narasumber. Demikianlah elemen-elemen komunikasi. Ada 10 elemen dalam komunikasi.